Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Hari ini kita akan belajar IPA SMK ya. Nah, kalian sudah belajar IPA di SMP dan MTS ya. Sama sepertinya, tapi hanya ini IPA-nya ada di kelas 10 saja ya. Ya, ayo kira-kira perhatikan coba belajar apa ya hari ini. Ini ada Shinchan ya, yang kehujanan itu terkait dengan gejala alam ya. Kemudian di sini ada padang rumput, kemudian ada yang hewan yang makan ya. Kemudian di sini ada gejala longsor. Wah, ini ya. Nah, kemudian perhatikan. Ada lagi. Nah, di sini amati ada ikan, tumbuhan putri malu yang kalau disentuh dia akan menutupkan daunnya. Kemudian di sini adalah mobil yang bergerak ya. Kemudian ada jam juga yang bergerak. Ini ada tumbuhan dan panda. Kira-kira ciri-cirinya apa saja ya? Apakah mobil termasuk makhluk hidup? Nah, untuk jawabannya hal ini terkait dengan materi hari ini, yaitu terkait apa? Ya, gejala alam biotik dan abiotik ya. Nah, kita akan belajar ya. Biotik dan abiotik kelas 7 dulu. Di kelas SMP kalian sudah pernah belajar. Ayo. Nah, gejala alam biotik serta contohnya biotik dan abiotik ya. Dalam kehidupan sehari-hari, alam yang kita tinggali menunjukkan beberapa gejala ya akibat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Gejala-gejala alam tersebut berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Apa itu gejala alam biotik dan abiotik? Apa saja gejala abiotik dan abiotik? Nah, yang kita amati di sekitar lingkungan kita. Ya, ayo kita pahami. Gejala alam biotik dan abiotik. Di sini ada terumbu karang ya, di situ ada karang, air, ikan ya. Gejala alam itu apa? Yaitu gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di alam sebagai akibat interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Berdasarkan penyebabnya, gejala alam dibagi menjadi dua, gejala alam biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik ya. Kita bahas satu dulu. Yang pertama gejala biotik. Bio artinya apa? Bios berarti yang hidup, berarti terkait dengan makhluk hidup ya, yaitu gejala alam yang berupa peristiwa timbul akibat dari interaksi antara komponen biotik makhluk hidup dan ekosistemnya ya. Nah, kita lihat di sini ada tumbuhan. Apa saja contohnya? Ya, contoh yang pertama adalah hama pada tumbuhan ini kan. Ada kepik hijau, ulat kubis, tomat yang membusuk ya. Nah, hama jelas ya, yang merajalela di sekitar lingkungan budidaya ini ya, seperti pada ini ekosistem. Nah, merupakan salah satu contoh gejala biotik kan ya. Ya, memakan ya, peristiwa memakan sama biotik. Kemudian penyebaran virus flu burung pernah ya. Nah, ini H5N1 ya. Terjadi mutasi genetik berbagai jenis unggas dengan berpindahnya yang tidak bisa dikendalikan. Unggas-unggas yang terinfeksi akan menularkan virus ini pada unggas yang lain di tempat barunya ya, sehingga bisa juga sampai ke manusia ya, bisa juga sampai menyebabkan kematian. Yang sekarang yang terkenal apa ya, yang sedang kita alami adalah virus COVID-19 atau corona ya. Kita berdoa semoga ya segera berakhir dan kita bisa lagi kembali di kelas masing-masing, bisa tatap muka ya. Susah ada corona. Kemudian ada virus HIV jelas ya. Nah, belum ditemukan vaksinnya ya, karena kan virus itu ya salah satunya dengan vaksin ya. Kan tetapi karena kesamaan jumlah kromosom, virus ini akhirnya dapat menjangkiti manusia ya. Penyebaran sangat sulit dikendalikan karena metode penularannya sangat bervariasi nih ya. Ya, jangan sampai terkena virus HIV. Wah, ada apa ini? Enceng gondok tuh, liar sekali. Ini adalah salah satu peristiwa biotik, yaitu enceng gondok yang belum bludak ya. Adanya apa? Karena pengaruh kandungan nitrogen ya, misalnya dari air deterjen ya, pupuk dan lainnya. Ya, peristiwa ini disebut dengan apa? Membludaknya enceng gondok disebut dengan eutrofikasi. Oke. Kemudian ada burung ya, kemudian badak ya. Apanya ini adalah hewan-hewan yang termasuk langka.
Nah, ini salah satu gejala biotik yaitu kepunahan spesies langka berbagai spesies tanaman ya. Ya, misalnya tanaman bunga bangkai ya. Kemudian ini adalah contoh hewan yang langka. Hal ini ya timbul akibat dari lambatnya laju perkembangbiakan ya, misalnya karena semakin punah, kemudian mungkin perkembangbiakan, kemudian banyaknya faktor perburuan liar ya, banyak yang meninggal atau mati sehingga ya bisa punah. Nah, gejala alam biotik hanya dimiliki oleh makhluk hidup ya, sehingga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk masih ingat ya? Ya, respirasi, bernafas, minum, makan, bergerak, peka terhadap perangsang atau iritabilitas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, reproduksi, menyelesaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi, dan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Itu ciri-ciri dari biotik, berarti ya harus punya ya makhluk hidup. Kemudian kebalikannya biotik adalah gejala alam abiotik. Nah, di sini ada padang pasir. Pasir kan termasuk benda yang tak hidup ya. Jadi gejala alam abiotik adalah gejala alam yang berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen abiotik atau tak hidup ya dalam ekosistem. Nah, peranan lingkungan biotik dalam mempengaruhi timbulnya gejala alam abiotik bisa dikatakan hampir tidak ada. Kita dapat menemukan banyak contoh gejala alam abiotik di sekitar lingkungan kita. Apa saja? Ayo kita pelajari. Kita bahas yang pertama adalah ya, ini ada letusan gunung berapi. Ya, contoh gejala alam abiotik yang pertama adalah ya akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung api sehingga keluar ya. Keluar gas magma. Ini adalah peristiwa apa? Ya, tsunami ya. Akibat pergeseran lempeng ya, batuan bumi di dasar laut, pergeseran lempeng bumi yang kemudian membuka cekungan besar di dasar laut membuat air laut surut. Volume air laut mengisi cekungan tersebut secara cepat sehingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang yang sangat tinggi ya. Semoga kita aman-aman ya, jangan sampai ada gelombang tsunami. Ya, ini bisa ya jelas bahaya sekali. Kemudian peristiwa apa ini? Hujan ya. Contoh gejala alam abiotik ya, adanya siklus hidrologi. Oke, hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air ya. Kemudian hujan membuat kehidupan organisme bumi dapat berlangsung secara seimbang. Oke, senang ya hujan-hujanan. Kemudian ini apa? Peristiwa ya terjadinya gempa ya, seperti tsunami. Ya, gempa juga merupakan gejala abiotik. Nah, gejala gempa ini ditimbulkan karena beberapa penyebab, yaitu adanya pergeseran lempeng bumi tektonik dan gunung berapi bisa juga atau vulkanik dan beberapa penyebab lainnya. Tektonik ya. Ini apa? Angin, jelas ya, itu juga termasuk salah satu ya abiotik berupa udara ya. Karena adanya perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Contoh gejala abiotik yang menunjang proses penyerbukan tanaman kan ya, atau anemogami. Selain itu angin juga berguna bagi kehidupan organisme lainnya. Wah, ini beberapa karakteristiknya dari sifat gejala abiotik adalah apa saja? Warna ini ya, mencicipi biniu dari pelangi, ukuran, kemudian bau, rasa, bentuk dan tekstur. Baik, demikian tadi ya mengenai pembelajaran hari ini tentang gejala biotik dan abiotik. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.